Nama saya Firda Maulida. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian audit, yaitu kewajiban kontingensi dan komitmen. Yang pertama kali saya akan bahas yaitu kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi ini atau yang dikenal sebagai kewajiban bersyarat merupakan potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. Lalu di sini ada atas munculnya kontingensi terdapat 3 kondisi yang diperlukan. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa yang akan mendatang kepada pihak luar atau penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang. Yang kedua, terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa yang mendatang. Menurut PSAK 57 dijelaskan 3 tingkatan kemungkinan keterjadian dan perlakuan atas laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai standar evaluasi dalam mempertimbangkan dan melakukan penilaian secara profesional bagi auditor terhadap kondisi pelaporan klien. Suatu kebijakan kontingensi didefinisikan sebagai kondisi atau perangkat keadaan yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan rugi yang akhir akan menjadi jelas ketika sejumlah peristiwa di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi menyatakan bahwa ketika suatu kewajiban kontingensi ada, kemungkinan bahwa peristiwa masa depan akan berujung pada kerugian akan dinilai menggunakan 3 kategori, yaitu yang pertama ada sangat mungkin, yaitu peristiwa masa depan ini mungkin akan terjadi. Yang kedua, mungkin terjadinya peristiwa masa depan ini lebih dari kecil tetapi kurang dari sangat mungkin. Dan yang ketiga, kemungkinan peristiwa di masa yang akan mendatang itu terjadi sangat kecil. Standar audit menyatakan bahwa manajemen bukan auditor bertanggung jawab atas identifikasi dan penentuan perlakuan akuntansi yang tepat untuk kewajiban kontingensi. Dan pada dasarnya, dalam pengungkapan atas kontingensi dapat dilakukan atas kerjasama pihak manajemen dengan auditor. Tujuan utama auditor dalam melakukan verifikasi kewajiban kontingensi adalah mengevaluasi perlakuan akuntansi atas kewajiban kontingensi yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklarifikasi kontingensi dengan benar dan mengidentifikasi praktek kontingensi yang belum didefinisikan manajemen. Selanjutnya, saya akan membahas penyelesaian audit, yaitu komitmen. Komitmen ini sangat berkaitan erat dengan kewajiban kontingensi. Perusahaan sering membuat komitmen, apalagi yaitu salah satunya contoh komitmen jangka panjang, yaitu untuk membeli suatu bahan baku untuk menjual produk pada harga tetap. Salah satu contohnya yaitu suatu maskapai mungkin berkomitmen untuk membeli bahan bakar jet di suatu pemasok pada harga yang telah ditentukan sebelumnya selama 1 periode. Tujuan utama masuknya dalam kontrak pembelian atau penjualan semacam itu adalah untuk memperoleh penetapan harga yang menguntungkan atau untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Komitmen jangka panjang biasanya diidentifikasi memperoleh penyelidikan karyawan klien selama audit proses pendapatan dan pembelian serta melalui review hasil rapat dewan direksi. Dalam banyak kasus, komitmen semacam ini diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Namun dalam kejadian tertentu, entitas mungkin harus mengakui kerugian atas komitmen jangka panjang meskipun tidak ada pertukaran barang.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur audit untuk menemukan kontingensi. Langkah pertama dalam melakukan audit kontingensi adalah menemukan apakah terdapat kontingensi. Seperti pada kenyataannya, lebih sulit menemukan transaksi yang tidak tercatat daripada melakukan verifikasi atas informasi yang tercatat. Saat auditor mengetahui terjadi kontingensi, mereka akan melakukan evaluasi materialitas dan pengungkapan penjelasan tambahan. Prosedur audit yang bisa digunakan oleh para auditor dalam mengaudit kewajiban kontingensi. Yang pertama itu ada melakukan tanya jawab kepada pihak manajemen, baik lisan maupun tulisan, tentang tercatatnya kontingensi. Yang kedua, menelaah laporan agen penerima internal pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya atas penentuan PPh. Menelaah notulensi pertemuan direktur dan pemegang saham bila ada indikasi tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Lalu ada menelaah kondisi hukum untuk periode audit dan menelaah tagihan dan pernyataan dari penasihat hukum atas terjadinya kewajiban kontingensi. Lalu memperoleh surat dari penasihat hukum atas status kewajiban kontingensi, menelaah dokumentasi audit bila terdapat informasi yang mengidentifikasikan terjadinya kontingensi. Dan yang terakhir, memeriksa perjanjian kredit, tanggal neraca, dan meminta konfirmasi saldo yang terpakai atau tidak. Di sini saya mempunyai contoh prosedur yang mungkin membantu auditor dalam mengidentifikasi kewajiban kontingensi. Auditor biasanya membaca notulen rapat Dewan Direksi untuk mengidentifikasikan peristiwa penting dan persetujuan transaksi yang signifikan. Normalnya, Dewan Direksi akan didiskusikan ketidakpastian material apapun yang mungkin ada bagi entitas. Prosedur audit untuk akun ini meliputi penentuan apakah IRS telah mengaudit retur pajak entitas tahun sebelumnya. Serupa dengan hal ini, auditor memeriksa biaya pajak penghasilan dan kewajiban pajak penghasilan entitas. Sebagai tambahan, untuk mendekati pelengkapan perikatan audit, melakukan prosedur audit spesifik untuk mengidentifikasikan kewajiban kontingensi. Yang kedua, ada evaluasi kewajiban kontingensi yang telah diketahui. Jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat kewajiban kontingensi, maka harus mengevaluasi signifikan potensi utang dan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti atas keterjadian atas hak dan kewajiban dalam tujuan penyajian dan pengungkapan. Untuk kontingensi yang membutuhkan pengungkapan, auditor juga telah menelaah konsep penjelasan tambahan untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan dapat dipahami dan dinyatakan dengan wajar sesuai kondisi kontingensi. Dalam kondisi lain, pengungkapan mungkin tidak diperlukan jika kontingensi tersebut bersifat lemah atau tidak material. Yang ketiga, ada prosedur audit untuk menemukan komitmen. Penelitian untuk mencari komitmen yang belum diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit masing-masing area audit. Misalnya, dalam melakukan verifikasi penjualan, auditor harusnya waspada atas adanya komitmen penjualan. Yang terakhir atau yang keempat itu ada tanya jawab dengan pengacara klien.
Tanya jawab dengan pengacara klien ini merupakan prosedur utama yang diandalkan auditor dalam mengevaluasi proses hukum yang ada atau tuntutan lain atas klien dan mengidentifikasikan bila ada masalah lainnya. Mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien merupakan prosedur utama yang menjadi tempat auditor bergantung untuk mengevaluasi tuntutan hukum yang diketahui atau lain-lainnya terhadap klien dan mengidentifikasikan tuntutan tambahan. Auditor bergantung kepada keahlian dan pengetahuan pengacara klien mengenai persoalan hukum klien untuk memberikan opini profesional mengenai hasil yang diharapkan dari tuntutan hukum yang ada dan jumlah yang mungkin dari kewajiban. Pengacara juga lebih mungkin mengetahui penundaan tuntutan hukum dan klaim yang mungkin diabaikan oleh manajemen. Jenis-jenis penolakan pengacara dalam memberikan informasi kepada auditor mengenai kewajiban kontingensi klien dapat dibagi menjadi dua hal. Yang pertama itu, pengacara tidak mau menanggapi karena tidak memahami kewajiban kontingensi. Yang kedua, pengacara tidak mau mengungkapkan informasi karena sifatnya rahasia. Beberapa tahun terakhir, pengacara enggan memberikan informasi kepada auditor sehubungan dengan kewajiban mereka untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Jika pengacara tidak mau memberikan informasi kepada auditor mengenai tuntutan hukum yang ada secara material atau klaim yang diajukan, maka auditor harus memodifikasikan laporan audit agar dapat menggambarkan kurangnya bukti yang tersedia. Hal ini dalam PSA 74 SA 337 akan mensyaratkan manajemen untuk memberikan izin kepada pengacaranya agar menginformasikan adanya kewajiban kontingensi kepada auditor dan mendorong pengacara untuk bekerja sama dengan auditor dalam memperoleh informasi kontingensi. Jadi, dapat disimpulkan suatu kewajiban kontingensi didefinisikan sebagai kondisi atau perangkat keadaan yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan rugi yang akhir akan menjadi jelas ketika sejumlah peristiwa di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Saat munculnya kewajiban kontingensi, terdapat 3 kondisi yang diperlukan, yaitu pada masa yang mendatang terdapat potensi pembayaran kepada pihak luar atau penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang, lalu terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran, penurunan nilai di masa mendatang yang hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa yang mendatang. Adapun contoh kewajiban kontingensi yaitu jalannya perkara yang tertunda atau ancaman jalannya perkara, klaim akrual ataupun yang mungkin dan penilaiannya, perselisihan pajak laba, garansi produk atau produk yang cacat, persetujuan membeli kembali piutang yang telah dijual. Komitmen itu sangat berkaitan dengan kewajiban kontingensi. Komitmen meliputi hal-hal yang seperti perjanjian untuk membeli bahan baku atau melakukan sewa guna usaha suatu fasilitas pada harga tertentu dan penjualan barang dagangan pada harga yang sudah ditentukan. Karakteristik komitmen yaitu perusahaan setuju dalam kondisi tertentu di masa mendatang
tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan laba perusahaan atau perekonomian keseluruhan. Perusahaan biasanya menjelaskan seluruh komitmen baik dalam penjelasan tambahan terpisah maupun digabungkan dengan sebuah catatan mengenai kontingensi. Langkah pertama dalam melakukan audit kontingensi adalah menentukan kontingensi. Jika auditor sudah menyimpulkan terdapat kewajiban kontingensi, maka harus mengevaluasi secara signifikan potensi utang dan sifat pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti atas keterjadian hak dan kewajiban dalam tujuan penyajian dan pengungkapan. Penelitian untuk mencari komitmen yang belum diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit masing-masing area audit. Misalnya, dalam melakukan verifikasi penjualan, auditor seharusnya waspada atas adanya komitmen penjualan. Tanya jawab dengan pengacara klien merupakan prosedur utama yang diandalkan auditor dalam mengevaluasi proses hukum yang ada atau tuntutan lain atas klien dan mengidentifikasi bila ada masalah lainnya. Jadi, untuk contoh prosedur yang membantu auditor mengidentifikasi kewajiban kontingensi, yaitu membaca notulen rapat Dewan Direksi, Komite Dewan, dan pemegang saham, melakukan review retur kontrak perjanjian sewa guna usaha dan korespondensi dari lembaga pemerintah, melakukan review retur pajak, laporan pajak, dan schedule pendukung kewajiban pajak penghasilan klien, lalu mengkonfirmasi atau jika tidak mendokumentasikan garansi surat kredit yang diperoleh dari institusi keuangan atau lembaga pinjaman lainnya, menginspeksi dokumen lain untuk garansi yang mungkin atau menetapkan lainnya. Jadi, itu tadi penjelasan dari saya tentang penyelesaian audit, yaitu kewajiban kontingensi dan komitmen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.